Tidak, setelah itu Reza Gadis pun juga tidak ada menceritakan ke saya. Saya tahunya itu di akhir November ketika mereka sudah terjadi kerjasama. Nikita Mirzani itu cerita ke sayanya sudah deal-dealan harga 4M yang saya tahu. Setelah itu Nikita Mirzani itu tidak melakukan apa yang disuruh Reza Gadis untuk ikut-ikutan tentang review dokter detektif. Terus juga Nikita Mirzani akan mereview setelah produknya diperbaiki dulu menurut kesepakatan mereka ya, seperti itu. Dok, tapi dokter gimana sih dok? Kadang-kadang sebagai orang inisiasi. Iya, maka dari itu kan saya bingung. Saya tuh tidak mau di framing tanpa bukti. Kan kita ngomong dengan bukti. Saya dari tadi ngomong dengan bukti. Kalau seandainya ada bukti kan, kalau seandainya saya berbohong, saya bisa dilaporkan. Ataupun tadi misalnya sebelumnya dilaporkan katanya sindikat ataupun satu kesatuan, buktinya saya tidak dipenjara, saya tidak diapa-apakan kayak gitu. Karena kan kita ngomongin by fakta seperti itu. Dan saya ngomong pun juga by fakta di pengadilan yang di pidana pun di perdata semuanya by fakta. Dan kalian pun bisa melihat kan bukti-buktinya yang saya bicarakan. Kalau Mbak Dea mungkin tadi sempat memaparkan soal kerugian yang dialami Ibrani kita, Mbak. Mungkin sampai saat ini apakah Mbak Dea masih kerugian masih terus berjalan atau sebenarnya kalau kerugian untuk secara pekerjaan masih berjalan karena ada beberapa kontrak yang kita akhirnya nggak jadi berjalan. Cuman kalau misalnya untuk penghasilan kita kan ini kan masih ada beberapa usaha yang terus berjalan. Dan sebenarnya itu masih terus berjalan. Cuman ada beberapa memang kontrak-kontrak yang memang harus jadi ada beberapa kontrak yang memang harus aku beresin karena itu memang tidak jadi berjalan kayak gitu sih. salah satunya endorse. Salah satunya endorse, terus salah satunya ada kerjasama bareng kayak perusahaan digital AI itu yang kita harusnya udah kontrak tiba-tiba jadi nggak jadi. Terus ada beberapa film, beberapa off-air juga udah mau sampai 2026 akhirnya nggak jadi jalan kayak gitu. Karena kan biasanya tuh kalau kita untuk off-air di luar kota biasanya tuh kita tuh mereka tuh ngoloknya memang dari jauh-jauh hari gitu. Jadi 2026 tuh biasanya kita udah ngolok full, kontraknya sudah berjalan. Nah tapi akhirnya kan aku harus beresin kontrak-kontrak yang jadi. Tadi sempat dibahas terkait rate-nya seorang kita ya. Gimana mungkin? Ya sebenarnya kalau mau membahas masalah harganya sebenarnya itu memang udah harga yang memang kita keluarkan untuk memang yang memakai jasanya kita. Kebetulan memang ketika orang-orang memakai jasa kita karena mereka mungkin merasakan hasil ini bahkan memakai jasa karena awareness dia juga di luarnya semakin tinggi. Makanya mereka pun juga kemudian membayar apapun misalnya harga yang kita minta dan kita pun sebenarnya bertanggung jawab atas pekerjaan yang mereka masih kita. Dok, ini kan kita sebagai tulang punggung nih dok. Atas adanya kasus ini berdampak nggak sih ekonomi keluarga dok? Sebenarnya kalau ditanya berdampak dan sangat berdampak sekali. Cuman kan kita namanya kita lagi keadaan seperti ini kita akan terus berusaha ya dan maksudnya masih ada juga usaha-usaha yang masih bisa berjalan dan ada keluarga-keluarganya juga yang membangun usaha-usahanya yang bisa berjalan. Sebenarnya ini masih bisa terus jalan dan ada juga orang-orang sosmed juga sebenarnya masih jalan karena kebetulan sosial media seperti YouTube gitu kan masih ada anak-anaknya juga apa segala macam nah itu masih kebetulan ada beberapa karyawan juga yang masih kita gaji apa segala macam. Dok, setahun lebih nih dok kasus ini bergulir di mana dok selalu digadang-gadang. Saya begini, dok ini bisnis sendiri dok, bening dan segala macamnya. Ya kan katanya kan sempat turun grafiknya terkait masalah ini gimana nih dok? Ini pertanyaan bagus sekali ya untuk diskusi skincare ini ada menurut saya maksudnya yang lain-lain di luar dari saya ataupun pihak-pihak terkait ataupun yang merasa dirugikan ataupun ikut dalam putaran ini udahlah itu fokus di masalahnya saya tidak menyalahkan untuk anda kita fokus aja dengan apa yang sudah ada dilaporkan ataupun terlaporkan tapi tidak ada no bullying lah kayak gitu. Kalau kalian bisa melihat di satu sisi ya saya pun dari sudah hampir 2 tahun ini saya tidak pernah bersuara di media sosial saya ikut bully, ikut misalnya kumpul-kumpul untuk ngata-ngatain orang gitu. Tapi saya menghargai kalau seandainya ada yang melaporkan itu dan kita ikutin aja alurnya seperti itu. Kalau seandainya berdampak dengan usaha-usaha saya pasti berdampak sekali ya, berdampak sekali. Tapi mau gimana pun walaupun berdampak tetap kita kalau seandainya berkualitas tetap ada pasarnya sendiri. Oke, terima kasih ya. Mungkin terakhir dari saya ada keinginan. Ya, jadi